Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Kimetsu no Yaiba sekarang memang telah tamat. Dan di akhir cerita dari manga Kimetsu no Yaiba memang banyak sekali kejadian menarik yang terjadi. Oleh sebab itu, karena saking banyaknya kejadian menarik yang terjadi, akhirnya banyak sekali informasi sangat penting yang luput dari perhatian saya dan tidak masuk dalam pembahasan. Dan salah satunya kejadian menarik yang akan saya bahas kali ini. Seperti yang kalian tahu, Muzan pada awalnya adalah seorang manusia. Dan saat dia masih jadi manusia, Muzan diberitahu kalau dirinya tidak mungkin bisa hidup panjang. Karena menurut dokter yang merawatnya, Muzan akan meninggal sebelum dia berusia 20 tahun. Oleh sebab itu, pada akhirnya dokter yang merawat Muzan itu memberikan obat yang bisa memperpanjang hidup Muzan dengan merubah Muzan menjadi iblis. Dan obat yang diberikan dokter itu kepada Muzan dikatakan terbuat dari bunga lili laba-laba yang berwarna biru. Oleh sebab itu, Muzan sebelum dia mengetahui Nezuko dapat tahan dengan sinar matahari, dia selalu mencari bunga lili laba-laba yang berwarna biru itu. Tapi sayangnya, pencarian Muzan tidak pernah membuahkan hasil. Karena setelah Muzan membunuh dokter yang memberinya obat itu, memang tidak ada yang tahu lagi di mana letak tumbuh dari bunga lili laba-laba yang berwarna biru itu. Dan menariknya, setelah berabad-abad waktu berlalu, setelah Muzan berhasil dikalahkan, bunga lili laba-laba biru yang amat dicari oleh Muzan itu malah berhasil ditemukan. Dan yang berhasil menemukan bunga lili laba-laba biru itu adalah Hashibira Aoba yang besar kemungkinannya dia adalah keturunan dari Inosuke. Karena memang selain wajah mereka sama, nama marga Aoba dan Inosuke juga sama, yaitu Hashibira. Tapi yang lebih menarik dan mengejutkannya lagi adalah ternyata bunga lili laba-laba biru ini hanya tumbuh 2 hingga 3 hari dalam 1 tahun. Dan bunga lili laba-laba biru ini cuma mekar saat siang hari saja. Oleh sebab itu, tidak heran meskipun Muzan terus mencari bunga ini selama beratus-ratus tahun, dia tidak berhasil menemukan bunga ini. Karena memang Muzan cuma bisa mencari bunga ini ketika malam hari. Dan di saat itu, bunga lili laba-laba biru belum mekar. Jadi walaupun Muzan mengerahkan seluruh iblis untuk mencari bunga lili laba-laba biru itu, para iblis yang dikerahkan Muzan juga tidak akan bisa menemukan bunga yang amat dicari oleh Muzan itu. Karena pada dasarnya selain Nezuko dan Tanjiro, tidak ada iblis lagi yang tahan dengan sinar matahari. Memang benar di manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-205, akhirnya bunga lili laba-laba biru yang sudah merubah Muzan menjadi iblis telah berhasil ditemukan. Tapi untungnya Hashibira Aoba yang telah menemukan dan meneliti bunga lili laba-laba biru ini melakukan sebuah kesalahan. Dan kesalahan yang dilakukan oleh Hashibira Aoba adalah dia tidak sengaja membuat semua bunga lili laba-laba biru itu menjadi layu. Yang akhirnya membuat Hashibira Aoba mendapat banyak sekali kritikan karena telah membuat sampel penelitian untuk bunga lili laba-laba biru itu layu semuanya. Tapi untung saja semua bunga itu menjadi layu. Karena jika bunga lili laba-laba biru benar-benar bisa diteliti lebih dalam, maka ada kemungkinan kalau sang peneliti akhirnya tahu kalau bunga itu bisa digunakan untuk merubah manusia menjadi iblis. Dan bisa jadi jika penelitian bunga lili laba-laba biru benar-benar dilaksanakan, akan muncul Muzan-Muzan lain di era yang sudah modern seperti yang telah ditunjukkan di manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-205 ini. Nah, itulah sedikit tambahan informasi yang mungkin belum kalian sadari mengenai manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-205. Dan saya harap informasi yang saya sampaikan kali ini bisa sedikit menjawab rasa penasaran kalian mengenai manga Kimetsu no Yaiba chapter ke-205 ini.